Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama belajar ilmu nahwu melalui matan Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Daud As-Sonhaji rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu beliau, memberikan manfaat bagi beliau khususnya dan bagi kita para penuntut ilmu. Alhamdulillah, di pertemuan yang ketujuh ini kita akan meneruskan pembahasan kita, dan kali ini kita menuju ke babul af'al, bab tentang fi'il. Sebelumnya kita membahas tentang alamatul i'rab al-asliyah. Sebenarnya seharusnya setelah itu ada alamatul i'rab al-far'iyah. Hanya saja kita lewati dulu, kita langsung menuju ke babul af'al untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu nahwu. Karena ditakutkan ketika membahas alamatul i'rab al-far'iyah itu banyak istilah-istilah yang belum diketahui dan membuat kita bingung. Langsung saja kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-af'alu thalathatun. Al-af'alu ini jamak dari fi'lun, ya. Al-af'alu, fi'il-fi'il itu thalathatun, ada 3. Madin, ini fi'il madhi, wa mudhari'un, dan fi'il mudhari, wa amrun, dan fi'il amr. Nahwu misalnya doroba wa yadribu wa idrib. Ada doroba, ini contoh dari fi'il madhi, kemudian yadribu contoh dari fi'il mudhari, dan idrib contoh dari fi'il amr. Baiklah, kesimpulannya taqsimul fi'li, pembagian fi'il menurut waktu kejadiannya ini ada 3 macam. Yang pertama al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari, kemudian fi'lul amri. Al-fi'lul madhi adalah fi'il yang terjadi di masa lampau. Contohnya doroba. Doroba artinya memukul, tapi terjadi di masa lampau, atau bisa kita terjemahkan telah memukul. Kemudian al-fi'lul mudhari adalah fi'il yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang, tergantung konteksnya. Contohnya yadribu. Yadribu artinya memukul atau sedang memukul atau akan memukul. Ini nanti kita terjemahkan sedang atau akan, ini tergantung konteks kalimatnya. Kemudian fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Contohnya idrib. Idrib artinya pukullah. Baiklah, kita teruskan. Fa'ammal madhi maftuhul akhiri abadan. Fa'amma, maka adapun al-madhi, fi'il madhi, maftuhul akhir. Maftuh artinya berharokat fathah. Al-akhir, akhirnya, atau akhir dari fi'il madhi itu katanya atau huruf terakhir dari fi'il madhi ini berharokat fathah. Abadan, selalu. Wal amru, dan fi'il amr majzumun, itu selalu majzum, abadan, selalu. Kita perhatikan contoh dari fi'il madhi, mudhari, dan amr ini. Al-fi'il madhi contohnya ada doroba, nasara, dan fataha. Al-fi'il mudhari contohnya yadribu, yansuru, dan yaftahu. Fi'lul amri contohnya idrib, unsur, dan iftah. Jika kita perhatikan di sini, contoh dari fi'il madhi ini akhirnya selalu berharokat fathah. Doroba, nasara, dan fataha. Sedangkan fi'il amr ini akhirnya selalu sukun. Idrib, unsur, dan iftah. Namun dikatakan di sini wal amru majzumun abadan. Fi'il amr ini selalu majzum. Sebenarnya jika fi'il amr dikatakan majzum, ini sebenarnya kurang tepat. Karena sebuah kata jika dikatakan majzum berarti dia mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kata yang berubah akhirnya jika dimasuki oleh amil. Sedangkan fi'il amr ini termasuk mabni. Mabni artinya kata yang tidak berubah akhirnya walaupun dimasuki oleh amil. Nah, jika sebuah kata dikatakan majzum, berarti nggak mungkin majzum abadan, tetapi dia bisa jadi suatu saat menjadi marfu atau mansub. Oleh karena itu, beberapa ulama menjelaskan mungkin maksud dari majzum di sini adalah
keadaannya seperti keadaan kata yang majzum. Kita telah ketahui kemarin tanda asli dari majzum adalah sukun di akhir. Berarti maksud dari majzum di sini adalah fi'il amr ini huruf terakhirnya selalu berharokat sukun. Seperti di contoh idrib, unsur, dan iftah. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, fi'il madhi dan fi'il amr ini termasuk dari kata yang mabni. Apa itu mabni? Mabni adalah kata yang tidak berubah akhirnya walau dimasuki amil yang seharusnya itu mempengaruhinya. Jadi kata doroba, nasoro, dan fataha ini jika dimasuki oleh amil tetap doroba, tidak dorobu, tidak dorob. Begitu juga dengan idrib, unsur, dan iftah. Ini walaupun dimasuki amil maka tidak berubah akhirnya. Tidak bisa berubah menjadi idribu atau idriba. Tapi selalu idrib walaupun ada amil yang masuk. Sedangkan fi'il mudhari ini disebut mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kata yang berubah akhirnya ketika dimasuki amil yang mempengaruhinya. Jadi fi'il mudhari ini bisa dikatakan sebagai marfu, ini yadribu, atau jika ada amil yang masuk ke dalamnya bisa menjadi yadriba, bisa menjadi mansub. Atau jika ada amil lain yang mempengaruhinya mungkin bisa jadi sukun, menjadi majzum, yadrib. Nah, ini perbedaan fi'il madhi, mudhari, dan amr. Fi'il madhi ini adalah mabni, sedangkan fi'il mudhari adalah mu'rab. Nah, jika dalam mu'rab atau dalam i'rab ini kita telah ketahui ada beberapa keadaan, yaitu marfu atau rofa, kemudian nasab, kemudian jazm, dan khofad. Nah, di dalam mabni juga ada ahwal atau keadaan, yaitu ahwalul bina, keadaan bina sebuah kata. Maka dari itu, sebelum melanjutkan, kita bahas dulu ahwalul bina untuk fi'il madhi dan amr. Bina'ul fi'lil madhi wa fi'lil amr. Binanya sebuah fi'il madhi dan fi'il amr. Baiklah, ahwalu bina'il fi'lil madhi. Ahwal atau keadaan-keadaan bina sebuah fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ini bisa dikatakan pertama mabniun alal fathi, yaitu dia mabni di atas fathah. Seperti contoh tadi ya, doroba, nasoro. Jadi akhir katanya itu adalah fathah. Maka kita sebut mabniun alal fathi. Kemudian bisa jadi dia juga mabniun alas sukun. Atau akhir katanya itu sukun. Ya, dia mabni di atas sukun. Kemudian bisa kita sebut juga mabniun alal dhammi. Mabni di atas dhammah. Jadi ini adalah 3 keadaan sebuah fi'il madhi. Yaitu dia mabni alal fathi, mabniun alas sukun, dan mabniun alal dhammi. Mabni di atas fathah, atau mabni di atas sukun, atau mabni di atas dhammah. Sedangkan ahwalu bina'i fi'lil amri, atau keadaan binanya fi'il amr, ini yang pertama dia mabniun alas sukun. Dia mabni di atas sukun, atau akhir katanya itu adalah sukun. Seperti di dalam contoh tadi, idrib, unsur, dan iftah. Kemudian fi'il amr ini bisa juga mabniun ala hazfin nun. Mabni di atas hazfi, artinya hilangnya atau penghilangan huruf nun. Jadi ada fi'il amr yang sebelumnya ada huruf nunnya tapi kemudian dihilangkan. Kemudian yang ketiga mabniun ala hazfi harfil illah. Mabni di atas hilangnya atau penghilangan huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi ada fi'il amr yang sebenarnya mempunyai huruf illah di akhirnya. Ada alifnya di akhir atau waw illah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amr ini mabniun alal fathi. Mabni di atas fathah. Baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama ahwalu bina'il fi'il madhi. Yaitu keadaan binanya fi'il madhi. Di sini kita mempunyai tasrif atau perubahan bentuk fi'il madhi menurut pelakunya. Untuk pembahasan ini bisa ditonton di video saya tentang tasriful fi'il madhi, yaitu tasrif atau perubahan bentuk fi'il madhi. Yang pertama kita perhatikan di sini contohnya ada jalasa, kemudian jalasa, kemudian jalasat, dan jalasata. Keempat fi'il madhi ini jika kita perhatikan akhir katanya adalah fathah.
jalasa, jalasa, jalasat, dan jalasata. Sedangkan alif, waw, ta, dan ta ini adalah tambahan. Atau kita sebut ini adalah dhamir fa'il ya. Ini adalah merupakan fa'il atau pelaku dari fi'il tersebut. Jadi bukan termasuk dari fi'il. Sedangkan fi'ilnya semuanya berharokat fathah akhirnya. Maka jika demikian, jika sebuah fi'il ini ya, pelakunya adalah huwa, huma, hiya, dan huma, maka keadaan binanya adalah dia mabniun alal fathi. Mabni di atas fathah. Kemudian kita perhatikan fi'il madhi ketika bersambung dengan nunun niswah. Nun untuk perempuan, hunna ya. Juga bertemu dengan ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, dan tu. Atau kita sebut di sini adalah ta al-mutaharrikah. Ta yang berharokah yang menunjukkan bahwasanya dia adalah fa'il atau pelaku dari sebuah fi'il tersebut. Dan juga ketika bertemu dengan na ini ya. Na adalah alal fa'il. Na yang menunjukkan bahwasanya na ini adalah fa'il dari sebuah fi'il. Semua fi'il ini ketika bersambung dengan nunun niswah atau ta mutaharrikah atau na adalah alal fa'il, ini semuanya berharokat sukun. Ya, kita perhatikan di sini ya. Jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, dan jalasna. Ketika bertemu dengan nunun niswah atau ta mutaharrikah atau na adalah alal fa'il, semuanya berharokat sukun akhirnya. Maka keadaan binanya bisa kita katakan adalah mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Nah, kemudian kita perhatikan yang terakhir, jalasu. Nah, hum jalasu. Fi'il madhi ini dia bertemu atau bersambung dengan waw atau kita sebut wawul jamaah. Waw yang menunjukkan bahwasanya dia ini jamaah, jamak atau jamak dari mudzakkar, hum ini ya. Dan waw ini adalah fa'il atau pelaku dari fi'il tersebut. Kita perhatikan akhir dari fi'il madhi tersebut adalah dhammah. Jadi bisa kita katakan bina sebuah fi'il madhi ketika bertemu dengan wawul jamaah atau waw untuk hum ini ya, maka binanya adalah mabniun ala dhammi, mabni di atas dhammah karena akhir katanya adalah dhammah. Nah, itulah ahwalu bina'il fi'il madhi atau keadaan bina fi'il madhi. Ada mabniun alal fathi, contohnya ini ya, jalasa, jalasa, jalasat, dan jalasata. Kemudian mabniun alal dhammi, contohnya jalasu. Kemudian mabniun alas sukun, contohnya jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, dan jalasna. Ini adalah ahwalu bina'il fi'il madhi. Kemudian kita lanjut ke ahwalu bina'il fi'lil amri. Di sini ada tasrifu fi'lil amri, yaitu perubahan bentuk fi'il amr. Untuk pembahasan ini bisa dilihat video saya yang tentang tasrifu fi'lil amr. Baiklah, kita perhatikan di sini yang pertama ada ijlis, anta ijlis. Kemudian antunna ijlisna. Fi'il amr ini asalnya adalah harokat terakhirnya sukun. Ketika dia tidak bersambung dengan apapun dan juga huruf terakhirnya ini bukan harful illah, bukan alif, bukan ya, dan bukan waw. Atau ketika bertemu dengan nunun niswah, sama, dia juga berharokat sukun akhirnya. Maka keadaan bina sebuah fi'il amr tersebut adalah mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Jika dia tidak bersambung dengan apapun kecuali nunun niswah ini ya, dan dia juga katanya tidak ada harful illahnya. Kemudian kita perhatikan di sini antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisi, dan antuma ijlisa. Fi'il amr ini bertemu atau bersambung dengan pertama aliful itsnain, ini alif yang menunjukkan dua orang ya, antuma. Kemudian ada wawul jamaah, waw yang menunjukkan jama' antum ini. Kemudian ya al-mukhatabah, ya untuk anti ini ya, ijlisi. Jika kita perhatikan asal katanya sebenarnya di setiap kata ini atau di setiap fi'il amr ini akhir katanya ada huruf yang dihilangkan, yaitu huruf nun.
Dari mana kita tahu? Kita tahu jika kita melihat fiil mudhari'nya. Nah, ini dia fiil mudhari'nya. Kalau anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina, antuma tajlisani, antunna tajlisna. Nah, jika kita perhatikan di sini, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina, dan antuma tajlisani. Pada setiap fiil mudhari ini sebenarnya di akhirnya ada nun di sini, ni, na, dan ni di sini. Tapi kemudian ketika berubah menjadi fiil amr, semua nunnya hilang. Maka nun ini kita sebut mahdzuf atau dihilangkan. Oleh karena itu, keadaan bina dari fiil amr jika bertemu atau bersambung dengan aliful isnain, waw jamaah dan ya mukhatabah, kita sebut binanya adalah mabniun ala hadzfin nun. Mabni di atas hilangnya atau penghilangan huruf nun. Nah, lanjut. Di sini ada contoh dari fi'il amr, ud'u, panggillah. Kemudian ijri, larilah. Kedua fi'il amr ini sebenarnya di akhir katanya ini ada harful illah. Harful illah adalah alif, waw, dan ya. Dari mana kita tahu? Kita mengetahuinya jika kita melihat keadaan fi'il madhi dan mudhari'nya. Contoh ud'u, madhinya ini adalah da'a dan mudhari'nya yad'u. Kemudian ijri, madhinya adalah jara dan mudhari'nya adalah yajri. Jika kita perhatikan dalam madhi dan mudhari' dari fi'il ini, maka semuanya memiliki huruf illah di akhirnya. Ada alif, ada waw, dan ada ya. Kemudian ketika berubah menjadi fi'il amr, semua harful illahnya itu hilang. Atau bisa kita sebut mahdzuf. Oleh karena itu, kesimpulannya, maka fi'il amr ini, ud'u dan ijri, keadaan binanya adalah mabniun ala hadzfi harfil illah. Mabni di atas hilangnya atau penghilangan huruf illah. Kesimpulannya, sebuah fi'il jika memiliki harful illah di akhirnya, ya, ketika berubah menjadi fi'il amr, maka bina fi'il amrnya adalah mabniun ala hadzfi harfil illah. Baiklah, yang terakhir di sini ada contoh ukhrujanna. Kemudian ihfadhon. Jika kita perhatikan, kedua fi'il amr ini bersambung dengan nun taukid atau nun untuk penekanan. Ukhruj itu keluarlah. Tapi ketika kita sambungkan dengan nun ini menjadi ukhrujanna, maka artinya sungguh keluarlah. Jadi ada penekanan di sana. Atau juga di sana ada ihfaz, jagalah. Kemudian jika bersambung dengan nun taukid ini, ihfadhon, maka artinya jagalah benar-benar. Ada penekanan di sana. Dan nun taukid ini ada dua macam. Ada sakilah, ya, yang nun tasdid ini. Kemudian ada khafifah, nun sukun biasa. Sakilah itu artinya taukidnya berat. Sedangkan nun biasa ini yang khafifah ini taukidnya ringan. Nah, jika kita perhatikan aslinya ukhrujanna ini fi'il amrnya adalah ukhruj. Dan ihfadhon ini juga aslinya adalah ihfad. Jadi aslinya ini dia mabni ala sukun, mabni di atas sukun. Tetapi ketika bertemu atau bersambung dengan taukid, maka harokat huruf terakhirnya menjadi fathah. Oleh karena itu, fi'il amr ini jika bersambung dengan nun taukid, kita sebut keadaan binanya adalah mabniun alal fathi, mabni di atas fathah. Baiklah, kesimpulannya, fi'il amr ini mabniun ala sukun. Kapan? Pertama, jika dia tidak bersambung dengan apapun kecuali nunun niswah, dan juga huruf asli dari sebuah fi'il ini tidak ada huruf illah di akhirnya. Kemudian dia mabniun ala hazfin nun ketika dia bersambung dengan aliful isnain, alif yang menunjukkan dua orang, kemudian wawul jamaah, waw yang menunjukkan jama', kemudian ya mukhatabah, ya yang menunjukkan mukhatabah atau anti. Kemudian fi'il amr mabniun ala hazfi harfil illah. Kapan? Ketika huruf aslinya ini akhirnya adalah huruf illah, entah itu alif atau waw atau ya. Maka ketika berubah menjadi fi'il amr, semua huruf illah tersebut dihilangkan. Dan bina
fi'il amr tersebut adalah mabniun ala hadfi harfil ilah. Kemudian fi'il amr ini mabniun alal fathi, mabni di atas fathah. Kapan? Ketika dia bersambung dengan nunut taukid, nun untuk penekanan. Entah itu nun yang tsakilah, yang berat, atau nun yang khafifah atau yang ringan. Inilah ahwalul bina atau keadaan bina dari fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, mudah-mudahan dapat difahami dan bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pembahasan saya, mohon dikoreksi dan bisa langsung saja dicantumkan di kolom komentar. Mungkin ini saja untuk pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita lanjut di pembahasan selanjutnya tentang fi'il mudhari. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.